Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPC Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan terakhir tahun 2020, bulan Desember, bulan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tema yang baru yaitu Yesus Raja Damai. Sebelum kita masuk ibadah ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ini adalah minggu pertama di mana kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kami himbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mulai mempersiapkan roti ataupun minuman untuk kita dapat mengikuti perjamuan kudus di minggu pertama ini. Selanjutnya, ibadah masih akan terus kita laksanakan secara online sampai dengan informasi yang lebih lanjut kita terima. Oleh karena itu, kami sarankan untuk tetap subscribe, tetap mengikuti update-update informasi yang akan kita share melalui link YouTube kita ini. Yang selanjutnya, setelah ibadah umum, kita akan ada ibadah sekolah minggu melalui link yang ada di kolom deskripsi. Kami himbau Bapak Ibu untuk mengajak anak-anaknya atau keponakannya bisa mengikuti sekolah minggu kita secara live. Tetap dukung program pemerintah kita dalam menanggulangi COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Kita juga mau berdoa bersama-sama kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Selanjutnya bagi saudara yang tergerak karena kasih untuk memberikan persembahan ataupun persembahan perpuluhan, silahkan melakukannya melalui transfer, melalui rekening yang akan tampil di bawah layar ini. Kiranya gereja Tuhan semakin diperluas melalui persembahan yang diberikan oleh saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Anenggolan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Tanpa terasa, kita sudah ada di bulan Desember. Kita mau sama-sama merayakan bulan kelahiran Tuhan Yesus.
karena Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau karena Engkau setia, karena Engkau besar, karena Engkau selalu pegang kontrol dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mau katakan ini sama-sama.
Engkau ajaib luar biasa. Kasih setiamu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di setiap dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan Engkau. Terima kasih atas hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami lebar-lebar Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu itu dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya kami bisa menerima apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Kami bisa menerimanya, bahkan kami bisa melakukannya dan kami bisa membagikannya kepada orang sekeliling kami. Beracaralah ya Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan mari kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu pertama pada bulan Desember. Dan nanti di ujung pemberitaan firman Tuhan ini kita akan memasuki Ekaristi Perjamuan Kudus. Saudara siapkan roti dan anggur nanti. Saudaraku, kita sudah memuji Tuhan, sudah meninggikan Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh memuji meninggikan Engkau lewat ibadah kami yang kami lakukan secara online. Kami tahu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dan tiba waktunya bagi kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji meninggikan Engkau ya Tuhan. Sekarang biarlah Engkau mengambil alih jam pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Persiapkan setiap hati kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, boleh sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Desember ini kita memiliki tema selama sebulan ini, yaitu Yesus Raja Damai. Dan tema itu juga saya ambil minggu ini, temanya yaitu Yesus Raja Damai. Nah, untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 630 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir, sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa seorang putra, yaitu yang akan disebut Immanuel. Dan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, seorang putra yang lahir itu akan disebut orang, namanya ada 4 hal. Yang pertama, Penasehat Ajaib, Wonderful Counselor, Allah yang perkasa, Mighty God, Bapa yang kekal, The Everlasting Father, dan yang terakhir adalah Raja Damai. Dan ini yang menjadi tema kita, saudaraku. Salah satu nama yang disebutkan kepada putra yang lahir itu Yesus Kristus, yang pada bulan ini akan diperingati oleh gereja-gereja di seluruh dunia tentang kelahiran Yesus ke dunia ini. Dan salah satu namanya disebut Penasehat, yaitu Raja Damai. Yaitu Raja Damai. Dan itu menjadi tema kita, saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Ini akan kita ulas, saudaraku. Di dalam penyelidikan Alkitab yang saya lihat, saudaraku, saya menemukan ada 3 kebenaran di dalamnya. Ada alasan mengapa Yesus disebut Raja Damai. Ini akan kita lihat, saudaraku. Satu persatu mari kita lihat. Alasan yang pertama mengapa Yesus disebut Raja Damai, yaitu Yesus Kristus itu
mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah alasannya. Mari kita baca ayatnya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu berita yang luar biasa. Paulus mengklaim, Paulus berkata bahwa berita pendamaian itu telah datang lewat mereka yang dipilih oleh Kristus menjadi para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik itu. Dan perlu dunia mengetahuinya bahwa Yesus yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Saya mau membacakan satu ayat. Bagaimana caranya Kristus memperdamaikan kita dengan Allah? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, saudaraku, sebab jikalau kita ketika masih seteru, perhatikan, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudaraku, bagaimana Kristus mendamaikan kita dengan Allah? Lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita ini yang harusnya mendapatkan hukuman. Dan ini saya mau jelaskan kepada kita, bagaimana cara Yesus mendamaikan kita lewat kematiannya itu. Alkitab menjelaskan, saudaraku, mari kita pelajari. Ada 4 kebenaran yang saya lihat lewat kematian Kristus itu kita diperdamaikan. Yang pertama, yaitu bahwa Alkitab menjelaskan dosa dan kejahatan manusia memisahkan dirinya, memisahkan manusia itu sendiri dengan Allah. Kita lihat kebenaran ini. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, saudaraku, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudaraku, bahwa Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu terpisah dari Allah karena dosa dan kejahatan. Memang betul kalau kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka menjauh dari Allah sendiri. Ketika mendengar derap langkah Allah, mereka sembunyi, mereka ketakutan. Dan akibat dosa itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, bahwa manusia itu akhirnya diusir dari Taman Eden, terpisah, saudaraku, karena dosanya. Jadi inilah kebenaran yang perlu kita ketahui, bahwa ketika manusia itu sudah berdosa, maka ia terpisah dari Allah. Ini kebenaran yang pertama, saudaraku. Nah, saya mau jelaskan juga Alkitab hal yang kedua. Roma pasal 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kebenaran yang kedua.
Jadi semua orang, saya, saudara, semua kita sudah berbuat dosa. Dan kalau kita tarik kebenaran yang pertama itu, karena dosa itu kita terpisah dari Allah. Nah, oleh karena itulah saudaraku, Allah sendiri tidak ingin manusia itu terpisah dari dirinya untuk selamanya. Maka Allah itu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia, itulah yang dirayakan pada bulan Desember ini. Kelahiran Yesus Kristus, anaknya yang tunggal disebut untuk menebus dosa manusia itu, menggantikan kita orang yang berdosa di kayu salib. Lewat itulah maka kita diperdamaikan kembali kepada Allah. Nah, kebenaran yang ketiga saya mau jelaskan menurut Alkitab sehingga mengapa kita terpisah daripada Allah. Kebenaran yang ketiga adalah bahwa Allah itu kudus. Saya akan bacakan Imamat pasal yang ke-11. Imamat pasal yang ke-11 ayat 44 dan 45. 44 dan 45 firman Tuhan berkata demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan yang merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus. Keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Saya ulangi ayat yang ke-5. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi kebenaran yang ketiga saudaraku, Allah itu kudus. Maka karena dia kudus, manusia itu penuh dosa, terpisah. Nah, oleh karena itu saudaraku, maka untuk memperdamaikan manusia itu dengan Allah, maka manusia itu harus dikuduskan. Lewat apa? Ini kebenaran yang keempat, saudaraku. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 13 ayat ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi saudaraku, bahwa kita manusia berdosa ini dikuduskan kembali lewat darahnya Yesus yang tertumpah di kayu salib. Inilah kebenaran yang perlu kita ketahui. Jadi mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Yesus mendamaikan kita kembali kepada Allah. Kita dipulihkan kembali ketika Allah menciptakan manusia itu, saudaraku, begitu mulianya, bahkan segambar dengan Allah. Manusia itu segambar dengan Allah. Maka kita akan dipulihkan kembali dalam Yesus, sehingga kita bukan lagi terpisah jauh, bukan lagi menjadi dosa, menjadi budak dosa, tetapi kita kembali menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 1, seberapa banyak orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya di dalam Yesus Kristus kita yang telah disebut dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kita kembali menjadi anak-anak Allah, menjadi dekat lagi kepada Allah, tidak lagi ketakutan di dalam dosa itu. Sebagaimana Adam, saya katakan tadi di dalam kitab Kejadian, ketika mereka berdosa, mereka ketakutan untuk bertemu dengan Allah. Kita sekarang tidak lagi, tirai itu sudah terbuka, bahwa kita sudah bisa menghadap Allah langsung. Itulah sebabnya saudaraku, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena dialah yang memperdamaikan kita. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mendamaikan kita dengan Allah.
Karena apa? Karena tidak ada seorang pun manusia seperti Yesus. Karena semua manusia orang berdosa. Sedangkan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Roh Kudus yang datang dilahirkan oleh kandungan Maria, bukan dengan perbuatan daging, tetapi Roh Kudus itu. Itulah sebabnya dia layak untuk memperdamaikan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan dosa kita yang harusnya dihukum ini, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Artinya kita dihukum. Tapi Yesus yang menerima kematian itu. Tapi dia bangkit kembali untuk menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Tapi dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka dia katakan di kayu salib, sudah selesai. Karya penebusan sudah selesai. Jadi Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Inilah alasan yang pertama, saudaraku. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Nah, kebenaran yang kedua, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Haleluya. Mari kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudaraku, kalau kita membaca teks pasal yang ke-14 ini adalah Yesus yang akan mati dan naik ke surga. Dan dia nanti akan menyediakan tempat di rumah Bapa, banyak tempat. Jadi jelas ini Yesus yang mau naik ke surga, Yesus yang akan mengalami kematian, tapi dia memberitakan dulu kepada murid-muridnya. Lalu dia berkata, sebelum dia mati dan naik ke surga, dia memberikan damai sejahtera itu bagi murid-muridnya, bagi orang yang percaya kepadanya, supaya tidak gentar, supaya tidak gelisah hati mereka. Jadi kebenaran yang kedua, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Itu dia kebenaran yang kedua. Alasan yang kedua mengapa Yesus disebut Raja Damai, yaitu Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi kita. Pertanyaannya, damai sejahtera seperti apa yang Yesus tinggalkan kepada kita? Nah, ada dua kebenaran yang saya catat di sini. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ini. Mulai ayat 1 dan ayat 2-nya. Ayat 1 dan ayat 2-nya demikian. Perhatikan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, perhatikan. Janganlah gelisah hati kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Jadi, dengan kata lain saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera apa yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga? Menjanjikan bahwa Yesus memastikan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya di surga. Itu dia, saudaraku. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Artinya apa? Ada jaminan keselamatan yang Yesus sediakan kepada umatnya. Sehingga kita tidak perlu gelisah dan gentar dikatakan.
dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi. Artinya apa? Damai sejahtera itu diberikan. Saya merasa tenang, saya merasa tidak gelisah lagi setelah saya mati nanti kemana saya. Karena Yesus memberikan jaminan itu. Itulah damai sejahtera yang diberikan. Yang pertama, saudaraku, kepada kita. Bukankah saudara senang akan jaminan ini? Saya sangat senang. Dan itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti ajaran-ajarannya, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan kepada Dia, dikatakan tadi, yaitu surga itu, saudaraku. Inilah dia damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah dia alasannya mengapa Dia menjadi Raja Damai. Bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga kepada kita Dia meninggalkan damai itu. Nah, kebenaran yang kedua saya lihat di sini, saudaraku, ayat 3-nya mari kita baca. Ayat 3-nya dari Injil Yohanes pasal 14 ini, perhatikan saudaraku, ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, saudaraku, damai sejahtera itu tadi Tuhan berikan kepada kita lewat janjinya sudah menyediakan tempat. Lalu yang kedua, memastikan bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini dan membawa kita ke tempat di mana tadi, tempat yang sudah disediakan. Itulah, saudaraku, membuat hati kita tidak gentar dan gelisah lagi. Artinya damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kita, saudaraku. Yesus akan datang kembali membawa kita ke sorga. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-29 dari Yohanes pasal 14 ini, saudaraku, Yesus meminta kita supaya kita percaya akan kedatangannya kembali. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 29. Ayat 19-nya, saudaraku, dari 14 ini. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi, saudaraku, Yesus menjanjikan tadi Dia naik ke surga menyediakan tempat, lalu Dia akan datang kembali. Maka di ayat yang ke-29 ini Yesus menekankan supaya orang-orang yang percaya itu, di situ dikatakan, sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Sebelum apa tadi yang dijanjikan oleh Yesus itu, saudaraku, dan sebelum kejadian ini Yesus datang kembali ini, maka Dia berkata supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi dengan tegas saya mau katakan kepada kita, Yesus akan datang kembali dan kita harus percaya itu. Katakan amin. Iya. Jadi inilah, saudaraku, alasan yang kedua mengapa Yesus disebut Raja Damai. Karena Dia meninggalkan damai sejahtera itu bagi kita, saudara. Ya, kalau soal berbicara kedatangan Yesus ini, saudaraku, kebenaran Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali, saudaraku. Orang mencoba mereka-reka, tidak masalah, biarkan saja mereka-reka. Tapi Alkitab mencatat tidak ada seorang pun tahu kapan Yesus datang. Tapi yang penting saudara dan saya harus selalu siap sedia. Amin. Mari kita baca firman Tuhan tentang ini. Yesus mengingatkan tentang kedatangannya. Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Matius pasal yang ke-24 ayat 42 dan 44, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Ayat 42-nya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 44-nya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak
kamu duga. Jadi saudaraku, kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Apakah ini menjadi tanda-tanda dengan adanya COVID ini? Kita tidak tahu. Apakah dengan terjadinya perang, sudah banyak terjadi, ini Yesus akan datang? Bisa saja. Yang penting di antara kita orang yang percaya, siap sedia selalu. Katakan amin. Yes. Inilah yang menjadi alasan yang kedua kepada kita mengapa Yesus disebut Raja Damai. Bukan saja dia sudah mendamaikan kita dengan Allah yang tadinya kita terpisah, tetapi dia juga meninggalkan damai sejahtera itu. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Ini penting juga, saudaraku. Jadi dia bukan hanya sekedar mendamaikan kita, bukan hanya memberikan damai itu juga, tetapi yang ketiga, itulah sebabnya Yesus disebut Raja Damai. Artinya Raja Damai, saudaraku, berbicara soal damai, Yesuslah rajanya. Kira-kira seperti itulah definisi sederhananya, saudaraku. Ya, kalau ada istilah Raja Damai, maka berbicara soal damai, Yesuslah rajanya. Manusia bisa menciptakan damai, tapi sementara. Tapi kalau Yesus, damai sejahtera selama-lamanya yang dia berikan kepada kita. Yang ketiga, ini dia, saudaraku. Yesus mengajarkan umatnya untuk membawa damai. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudaraku, ini khotbah Yesus di bukit yang mengajarkan murid-muridnya, sekaligus mengajarkan kita. Dan Yesus mengajarkan umatnya untuk membawa damai. Kita diminta untuk membawa damai. Bukan hanya kita sudah menerima damai, tapi kita pun harus membawa damai. Shalom itu kita hadirkan. Damai sejahtera itu, damai. Shalom itu harus hadir di tengah-tengah muka bumi ini. Di mana kita berada, di rumah tangga kita, di kantor kita, di gereja kita, di komunitas kita. Damai sejahtera, shalom itu kita hadirkan, saudaraku. Maka Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang membawa damai itu, saudaraku. Nah, berbicara soal ini, saudaraku, ada 3 kebenaran yang mau saya singgung. Bahwa damai adalah tidak berdiri sendiri. Damai itu adalah akibat. Akibat apa? Mari kita lihat. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11, Alkitab menjelaskannya kepada kita, saudaraku. Ayat ke-11 dari Ibrani pasal 12 ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Perhatikan, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Alkitab menjelaskan, saudaraku, kebenaran membawa damai. Kebenaran melahirkan damai. Damai itu adalah buah dari kebenaran. Jadi damai itu terjadi bukan begitu saja. Ada akibat, ada kebenaran. Jadi kalau saudara mau membawa damai di muka bumi ini, maka saudara harus melakukan kebenaran. Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan tata kerama. Tapi nilai-nilai kebenaran yang harus kita hadirkan di muka bumi ini. Katakan amin. Iya. Jadi kita membawa damai. Makanya Yesus disebut Raja Damai, karena dia mengajarkan supaya kita membawa damai itu. Jadi damai itu, saudaraku, datang karena nilai atau kebenaran yang kita sudah bawa. Jadi kita harus berjalan di atas kebenaran dan melakukan kebenaran itu sendiri. Dan berbicara kebenaran,
Kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus. Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran. Jadi semua pengajaran Yesus Kristus itu adalah satu kebenaran. Jadi kalau kita mau membawa kebenaran, sebuah pengajaran Yesus Kristus, saudara. Haleluya, amin. Kebenaran yang kedua yang saya sampaikan soal damai sejahtera ini. Mari kita baca dulu Galatia 5 ayat 22. Ini firman Tuhan yang sangat populer bagi orang-orang yang percaya. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat ke-22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi damai sejahtera itu adalah buah roh. Ini nilai kebenaran, saudaraku, yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita mau menghadirkan damai sejahtera itu sendiri, maka itu adalah hasil dari perbuatan roh, buah roh. Artinya perbuatan nilai-nilai rohani yang kita lakukan. Maka anak Tuhan harus melakukan nilai-nilai rohani yang kita lakukan, maka itu akan lahirlah damai sejahtera. Amin? Iya. Jadi damai sejahtera itu adalah perbuatan nilai-nilai rohani, bukan perbuatan daging. Nah, yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal damai ini, nilai kebenaran adalah, mari kita baca 1 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kalau saya baca mulai ayat yang pertama, nanti poinnya ayat ketiga ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat, perhatikan, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Yang ketiga, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Ini yang mau saya tekankan, pendamai, bukan hamba uang. Jadi saudaraku, poin yang ketiga saya mau katakan, kalau ini berbicara penilik jemaat, artinya Kristen yang sudah memiliki kualitas, yang sudah menjadi penilik jemaat, maka dia harus pendamai. Maka saya mau katakan, kita pun orang Kristen yang memiliki nilai kualitas yang baik, maka kita harus seorang pendamai. Amin. Iya. Jadi memang seorang Kristen harus menjadi seorang pendamai. Itulah yang Alkitab katakan, saudaraku. Bukan menjadi roh pemecah. Galatia pasal 5, saudaraku, perbuatan daging. Ayat 20-nya sampai 21, perbuatan daging. Ayat 22-nya itu tadi berbicara soal perbuatan rohani. Jadi bukan pemecah, itu perbuatan daging, saudaraku. Nah, dalam zaman akhir ini, saudaraku, akan terjadi banyak muncul pemecah belah. Terjadi. Kitab Yudas ayat 18 sampai 19. Saudara boleh baca di situ. Bahwa dalam zaman akhir ini akan banyak timbul pemecah belah. Di gereja, di negara akan timbul, saudaraku. Bahkan di rumah tangga pun akan ada orang yang bisa intervensi. Maka kita harus hati-hati, saudaraku. Tetapi orang-orang Kristen yang berkualitas adalah seorang pendamai. Maka kita harus selalu membawa damai itu dimanapun, di rumah tangga kita, di komunitas kita, di gereja kita, bahkan di bangsa kita, di negara kita ini, saudaraku. Jadi, mengapa Yesus disebut Raja Damai adalah poin yang ketiga ini. Ia mengajarkan umatnya untuk membawa damai. Jangan lupa, kita memiliki tema tahun 2020, saudaraku, yaitu hidup yang berdampak. Jadi supaya kita berdampak, maka seperti poin yang ketiga Yesus mengajarkan kita membawa damai ini, maka kita hadirkan Shalom itu.
sehingga kita boleh berdampak bagi bangsa dan negara, berdampak bagi gereja, berdampak bagi komunitas, berdampak bagi keluarga besar kita. Saya yakin dan percaya yang menjadi tema kita pada bulan ini, Yesus Raja Damai. Kita sudah paham mengapa Yesus disebut Raja Damai. Yang pertama, dia memperdamaikan kita dengan Allah, kembali kita menjadi posisi semula yang tadinya sudah terhilang karena dosa kita, dan kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, damai sejahtera Tuhan hadirkan kepada kita, menjanjikan keselamatan itu. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, dan dia akan datang lagi menjemput kita untuk dibawa ke tempat di mana Yesus di surga itu. Itulah damai sejahtera yang diberikan kepada kita, lalu mengajarkan kita kembali untuk membawa damai ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, firman Tuhan ini boleh kita lakukan. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur saudaraku. Dan sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi tema bulan Desember dan tema minggu ini, Yesus Raja Damai. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah kami. Engkau sudah memberikan damai sejahtera itu dan mengajarkan kami untuk membawa damai. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Dan saat ini Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami ya Tuhan, untuk melakukan perjamuan kudus. Sebelum kami memakan dan meminum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, hamba mohon Tuhan, kuduskan. Dan biarlah kami boleh mengingat penderitaan Yesus Kristus yang rela di kayu salib untuk mendamaikan kami. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami diperdamaikan kembali dengan Allah. Urapi dan berkati kami semua. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami mengingat penderitaan-Mu yang telah mengorbankan diri-Mu. Kami juga mau berkorban Tuhan di dalam pelayanan kami ini. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan makan dan minum roti ini. Haleluya. Saudaraku, mari kita ambil roti. Dan sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita baca dulu, kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan, saudaraku, memakan roti yang melambangkan Yesus, tubuhnya. Dan juga nanti kita akan meminum anggur yang melambangkan darahnya. Haleluya. Peganglah roti, angkatlah melebihi atas kepalamu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan oleh roti ini. Haleluya. Dan sekarang peganglah anggur ini, angkatlah di atas kepalamu saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku, saya berikan waktu bagi kita untuk menaikkan syukur kita. Saudara boleh berdoa dimanapun saudara berada saat ini mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini. Kami mengingat penderitaan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau rela mati, Engkau rela disiksa, Engkau rela dihina, dan Engkau menjadi dosa di kayu salib, menggantikan dosa kami yang banyak ini Tuhan. Terima kasih buat penebusan yang Kau berikan bagi kami.
Biarlah Engkau terus menguduskan kami. Terima kasih buat pemulihan kami ya Tuhan. Kami sudah diperdamaikan kembali dengan Allah kami, Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Teruslah Engkau berkarya. Bapa, biarlah Engkau terus memelihara hidup umat-Mu. Kami jemaat-Mu, GPC Raden Saleh. Teruslah Tuhan Engkau berkarya lewat kami. Kalau sampai saat ini kami masih beribadah terus, walaupun lewat online, kami tahu waktu yang indah Engkau sediakan bagi kami tetap setia untuk beribadah, baik secara online maupun offline. Hadirlah Engkau terus Tuhan di setiap ibadah yang kami lakukan. Urapi dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Jamalah mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Berkati semua umat-Mu. Bawa ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Di sana dan lapar dan kami dipuaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang memasuki bulan Desember ini akan merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus ke dunia, baik secara live streaming online maupun yang sudah melakukan perayaan Natal secara offline atau tatap muka. Hadirlah Engkau Tuhan, berbicaralah Engkau bagi umat-Mu. Urapi dan berkati umat-Mu di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang teraniaya, khususnya di Sulawesi Tengah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup memulihkan anak-anak Tuhan di sana. Dan mereka tetap berkarya. Mereka tidak akan takut dan gentar akan aniaya dunia ini terjadi. Terima kasih Bapa. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati Tuhan para anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Dan juga seluruh bangsa dan negara kami ini yang berkarya bagi kami. Mereka yang khususnya di gugus depan Tuhan penanganan COVID-19 ini. Berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka untuk terus berkarya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kami terus berdoa bagi vaksin yang sedang diusahakan. Boleh hadir Tuhan, sehingga bisa memberikan pemulihan ataupun pencegahan beredarnya COVID-19 ini di setiap orang-orang di Indonesia ini. Inilah kerinduan kami Tuhan, berkati bangsa ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.